KRI Cakra 401 adalah kapal selam pertama yang memperkuat armada TNI Angkatan Laut dalam kelas Cakra, bersama saudara kembarnya, KRI Nanggala 402. Kapal selam ini dibuat oleh Howald Sorgdutswerft di Kiel, Jerman, dan mulai bergabung dengan TNI Angkatan Laut pada tahun 1981. KRI Cakra merupakan kapal selam tipe 2091300, salah satu tipe kapal selam yang sangat andal di masanya. Cakra diambil dari senjata cakra milik Dewa Wisnu dalam mitologi Hindu, yang melambangkan kekuatan, perlindungan, dan ketepatan. Dirancang untuk berbagai misi, termasuk pengintaian, patroli perbatasan, dan operasi khusus. Kapal ini dikenal karena keandalannya dalam misi di perairan dalam maupun dangkal. Selamat datang di kanal Naval Command and Strategy, tempat di mana kita akan mengungkapkan kisah-kisah luar biasa tentang keberanian, pengorbanan, dan semangat juang dalam setiap operasi militer yang mengubah sejarah. Apakah itu dalam pertempuran sengit atau operasi diam-diam yang penuh rahasia, para pahlawan berjuang dengan ketangguhan yang luar biasa. Bergabunglah dengan kami untuk menyaksikan aksi-aksi militer paling mendebarkan, strategi perang paling cerdik, dan kisah-kisah pahlawan yang tak terlupakan. Siapkan diri Anda untuk menyelami kisah kepahlawanan yang menginspirasi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi untuk selalu mengikuti berbagai kisah luar biasa bersama kami. Seiring bertambahnya usia, KRI Cakra 401 beberapa kali menjalani pemeliharaan dan modernisasi agar tetap mampu bersaing dengan teknologi kapal selam modern. Salah satu program modernisasi dilakukan pada tahun 2004 di galangan kapal Daewoo Shipbuilding, Marine Engineering di Korea Selatan. Modernisasi ini mencakup peningkatan sistem navigasi, komunikasi, sonar, serta perbaikan pada mesin dan sistem daya listrik. Dengan pembaruan ini, KRI Cakra tetap menjadi salah satu tulang punggung armada kapal selam Indonesia. Sebagai salah satu kapal selam diesel elektrik andalan TNI Angkatan Laut, telah memainkan peran penting dalam berbagai misi strategis. Kapal ini tidak hanya menjadi simbol kekuatan maritim Indonesia, tetapi juga alat utama pertahanan negara di bawah laut. KRI Cakra 401 adalah salah satu tulang punggung kekuatan bawah laut Indonesia. Dengan kemampuan stealth dan daya tempurnya, kapal ini telah memainkan peran vital dalam menjaga kedaulatan dan keamanan maritim Indonesia. KRI Cakra 401 tidak hanya menjadi simbol kekuatan militer, tetapi juga pilar strategis dalam menjaga stabilitas kawasan. Keberadaannya menunjukkan betapa pentingnya investasi dalam teknologi pertahanan modern untuk melindungi kepentingan nasional Indonesia di laut. Memiliki kemampuan stealth atau mode siluman yang memungkinkan kapal selam ini beroperasi tanpa terdeteksi. Kemampuan ini digunakan dalam misi-misi seperti mengumpulkan intelijen dan operasi khusus, memainkan peran dalam mengawasi perairan konflik saat terjadi ketegangan di perbatasan Laut Cina Selatan dan wilayah-wilayah lain yang strategis. Seperti yang akan kita bahas kali ini, peran penting KRI Cakra 401 dalam menjalankan misi di Timor Timur. Pada awal 1999, situasi di Timor Timur semakin memanas. Setelah hasil referendum yang memutuskan kemerdekaan Timor Timur dari Indonesia, gelombang kekerasan yang dipicu oleh kelompok separatis pro-Indonesia dan milisi pro-kemerdekaan mengguncang wilayah itu. Dunia internasional mulai mengintervensi, dan pada September 1999, pasukan internasional yang dikenal dengan nama Interfed, International Force for East Timor, dipimpin oleh Australia, mulai memasuki Timor Timur untuk mengamankan situasi dan mencegah lebih banyak korban jatuh. Namun, di balik operasi militer tersebut, Indonesia dengan kekuatan militernya juga menyiapkan langkah-langkah strategis untuk melindungi kedaulatannya dan memastikan bahwa Interfed tidak memiliki pengaruh besar di wilayah tersebut. Salah satu elemen kunci dari upaya ini adalah kapal selam KRI Cakra 401, sebuah kapal selam kelas U-209 yang berfungsi untuk melacak pergerakan pasukan asing yang sedang menuju atau berada di perairan Timor Timur. KRI Cakra 401 sudah berada di perairan Nusantara selama beberapa minggu, beroperasi di kedalaman laut yang tenang. Di atas kapal, suasana terasa tegang. Para awak kapal selam itu tahu bahwa misi mereka kali ini bukan sekadar latihan,
tetapi sebuah operasi yang akan menentukan arah strategi militer Indonesia di Timor Timur. Komandan kapal selam, beserta seluruh awak kapal, berada di perairan Timor Timur untuk menjalankan operasi. Dengan penuh kehati-hatian, penuh perhitungan, dalam operasi bawah laut. Misi mereka adalah untuk melacak pergerakan pasukan interfet yang masuk ke perairan Indonesia, terutama pasukan yang berlabuh di sekitar Timor Timur. Mereka tahu bahwa interfet, yang dipimpin oleh Australia, kemungkinan besar memiliki armada laut yang cukup besar, dan KRI Cakra 401 adalah satu-satunya aset yang mampu bergerak di bawah permukaan laut tanpa terdeteksi. Keberadaan kapal selam itu sangat strategis untuk mengetahui niat dan pergerakan pasukan asing. Sambil mengawasi layar sonar yang menunjukkan kedalaman dan pergerakan kapal, komandan kapal merasa bahwa itu bukan sekedar pengawasan biasa. Misi itu adalah misi pengawasan yang harus dilakukan dengan sangat hati-hati, karena jika mereka terdeteksi akan ada konsekuensi yang sangat besar. Pada malam hari yang gelap, KRI Cakra 401 mulai menyelam ke kedalaman laut yang lebih dalam, jauh dari pengawasan satelit dan kapal permukaan. Dengan kemampuannya untuk beroperasi di kedalaman hingga 250 meter, kapal selam ini bergerak tanpa suara, hanya sesekali terdengar getaran mesin yang sangat halus. Komandan kapal dan anak buahnya mengawasi layar sonar dengan seksama. Mereka sedang melacak dua kapal perang besar yang terlihat bergerak menuju perairan Timor Timur. Salah satunya adalah kapal induk milik interfet yang dilengkapi dengan helikopter dan pasukan marinir, sementara yang lainnya adalah kapal perusak yang membawa senjata berat. Salah satu kru yang bertugas sebagai operator sonar menunjukkan kepada komandan kapal adanya pergerakan yang tertangkap sonar menuju Selat Ombai. Komandan kapal merasa cemas. Dalam situasi ini, misi mereka menjadi semakin rumit. Selama beberapa hari berikutnya, mereka terus mengintai pergerakan pasukan interfet, menghindari deteksi dengan manuver yang sangat rencana dan hati-hati. Saat KRI Cakra 401 melanjutkan pemantauan, mereka menemukan sebuah masalah besar. Kapal selam tersebut melacak lebih dari sekadar pasukan interfet. Mereka juga mendeteksi kehadiran kapal selam milik negara lain yang tidak dikenal. Ini mengindikasikan bahwa ada lebih banyak pihak yang terlibat dalam pergerakan pasukan internasional di sekitar Timor Timur. Komandan kapal merasa cemas. Dalam situasi ini, misi mereka menjadi semakin rumit. Tidak hanya interfet yang mereka amati, tetapi ada kemungkinan negara-negara besar yang juga memiliki kepentingan di kawasan ini, seperti Amerika Serikat atau negara-negara Eropa, berusaha mengintai situasi di wilayah tersebut. Saat itu, ketika mereka sedang memetakan jalur laut, mereka mendapatkan indikasi bahwa ada pergerakan kapal selam milik negara lain yang tidak dikenalinya. Komandan menimbang kemungkinan tersebut dengan serius. Dalam situasi seperti ini, setiap deteksi bisa berisiko besar, dan keputusan harus diambil dengan sangat hati-hati. Mereka harus terus menghindari deteksi, namun di sisi lain, harus mendapatkan informasi sebanyak mungkin. Setelah beberapa saat, komandan kapal mengatakan bahwa mereka hanya memiliki dua pilihan, melanjutkan pengawasan, atau mundur untuk menghindari deteksi dan melaporkan temuannya ke markas besar. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengirimkan laporan tersembunyi melalui sistem komunikasi yang aman, mengabarkan pergerakan pasukan interfet dan potensi keterlibatan negara lain tanpa terdeteksi. Mereka juga memperingatkan Angkatan Laut Indonesia tentang kemungkinan adanya operasi intelijen yang lebih besar. Setelah beberapa minggu melakukan pemantauan yang sangat hati-hati, KRI Cakra 401 akhirnya kembali ke pangkalan dengan misi yang sukses. Meskipun mereka tidak terlibat langsung dalam konfrontasi, hasil pengintaian yang mereka lakukan sangat penting bagi strategi Indonesia dalam menghadapi interfet dan kekuatan internasional lainnya. Laporan yang dikirimkan komandan kapal dan timnya ke Markas Besar Indonesia menjadi bahan penting dalam pengambilan keputusan oleh pemerintah. Mereka berhasil memberikan informasi yang sangat berguna, mengungkapkan pergerakan pasukan internasional dengan akurat dan tepat waktu. Namun, keberhasilan misi ini tidak pernah diumumkan secara terbuka. Seperti misi-misi lainnya yang melibatkan kapal selam, hasilnya tetap dalam bayang-bayang. KRI Cakra 401 dan awaknya kembali ke rutinitas sehari-hari mereka, menjalani latihan dan misi baru. Tetapi mereka tahu
bahwa apa yang mereka lakukan di bawah permukaan laut itu sangat vital dalam menjaga kedaulatan Indonesia di masa-masa yang penuh tantangan. Meskipun peran KRI Cakra 401 dalam misi ini tidak terlihat oleh publik, mereka berperan besar dalam menjaga kestabilan dan kedaulatan Indonesia di kawasan yang penuh gejolak. Keberhasilan misi tersebut menunjukkan betapa pentingnya kemampuan kapal selam dalam operasi intelijen bawah laut yang seringkali tak terlihat oleh dunia luar. Dalam keheningan laut yang dalam, para awak kapal selam ini bekerja tanpa pamrih, memberikan kontribusi besar dalam menjaga keamanan negara. Terima kasih untuk dukungannya, dan nantikan kisah-kisah yang menarik lainnya dari dunia militer.